Pada video kali ini kita akan menyampaikan isi hati rekan-rekan honorer meminta agar BKPSDM jangan terlalu killer, jangan men-TMS-kan bagi kesalahan-kesalahan yang bersifat teknis, hal yang tidak prinsip, mungkin saja juga SK yang fotokopi, atau ada kekeliruan salah tanggal. Bahkan ada juga yang foto terbalik, ya ini karena kesalahan teknis. Hal-hal sepele seperti itu diharapkan janganlah kami di-TMS-kan. Silakan cek penentu TMS ataupun MS itu dari dokumen unggahan saja. Berikut kita akan lihat beberapa kesalahan-kesalahan teknis dan hal-hal yang tidak prinsip yang dialami oleh rekan-rekan semuanya. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik rekan-rekan semua, ini di laman BKN sudah ada warning 3 hari lagi penutupan pendaftaran seleksi P3K periode 1. Tentunya batas akhir tepat pada tanggal 20 Oktober 2024, tepatnya pukul 23:59 ya. Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan resum. Tetapi gara-gara dikejar-kejar ya untuk lakukan resum, banyak sekali dari rekan-rekan ini yang mengalami kesalahan hal-hal yang kecil, sepele, dan meminta agar BKD atau BKPSDM tidak terlalu killer dalam memeriksa berkas yang sifatnya sepele dan kesalahan-kesalahan teknis agar kelulusan administrasi tetap diberikan kepada rekan-rekan semua. Di antara contoh hal sepele di sini adalah lupa nulis tanggal lahir di surat lamaran. TMS nggak ya? Semoga aman ya Bapak Ibu, karena kebijakan penyelesaian honorer ini harusnya BKPSDM memaklumkan ya surat kita yang mungkin keliru, tapi tanggal lahir sampai lupa nulis ini luar biasa. Ini kesalahan yang mungkin bisa jadi fatal juga. Nah kemudian yang ini, aku lupa ngisi lokasi tes, udah resum gimana ya. Ini gara-gara buru-buru ya Bapak Ibu, akhirnya lokasi tes juga tidak ditentukan. Bapak Ibu, harusnya kalau tidak ditentukan lokasi tes ini tidak bisa lanjut ya, tetapi kok bisa ini melanjutkan, karena bisa juga mungkin salah klik ke lokasi BKN lain. Kemudian ada juga ini, Pak mau tanya bagaimana jika sudah resum tapi lupa dicap stempel basah, apakah bisa TMS untuk pengalaman kerja dan aktif bekerja? Nah ini boleh kita katakan fatal ya, karena memang suket ini penting ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan TTE-nya dari Sri Kandi itu memang tidak menggunakan stempel, tapi bagi yang tanda tangan manual itu memang seharusnya dengan stempel ya, dan ataupun cap basah yang harus didapatkan. Kemudian Bapak Ibu ada juga di sini bangkalau untuk salah nulis tanggal ijazah yang sebenarnya tahun 2012 tetapi tertulis 2021. Jadi angkanya yang terbalik ya. 2012 1 dan 2 ini apakah saya TMS? Nah, untuk penulisan tanggal ijazah ini adalah hanya di bagian pemilihan formasi ya. Di sana ada nomor ijazah, ada tahun kelulusan. Nah, mudah-mudahan saja itu memang tidak menjadi hal yang prinsip ya. Semoga tidak di-TMS-kan. Di sini pun saya menjawabnya tidak prinsip. Kemudian di sini lagi, bagaimana jika saya tidak lolos administrasi karena kesalahan teknis? Nah, Bapak Ibu, kesalahan teknis ini banyak sekali ya. Di antaranya adalah ada yang katanya lokasi kelahiran berubah, ada yang foto yang terbalik. Nah, kita berharap jika memang ini kesalahan sendiri tidak bisa disanggah, tapi kalau kesalahan teknis ini kita bisa sanggah seandainya memang di-TMS-kan. Tetapi ada rekan kita yang kemarin fotonya terbalik, beliau langsung menuju ke BKD ya untuk memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya mustahil ya foto itu bisa terbalik, tapi dari hasil print out itu ternyata terbalik dan BKD menjawab tidak menjadi persoalan. Kemudian selanjutnya, masa gara-gara TMS kesalahan sedikit saja kalian putuskan masa depan mereka. Nah ini untuk BKD ya, terlalu mempersulitkan. Sebenarnya kalian harus mempermudah karena mereka sudah mengabdi lama. Dalam arti tentang kesalahan upload ijazah fotokopi, seharusnya ijazah fotokopi tinggal dicocokkan saja dengan keaslian ijazah aslinya yang ada di BKD setempat dan BKN. Karena saya yakin berkas-berkas tenaga honorer se-Indonesia pasti ada di BKN. Ini kalau memang kita pernah melengkapi pendataan, ini seharusnya juga dimudahkan ya. Ini sama halnya dengan informasi dari rekan-rekan di sini, yaitu tolong yang terdata di non-ASN BKN luluskan saja administrasinya
tinggal berjuang nanti di tes selanjutnya. Ini Bapak Ibu ya. Kalau gugur di seksi administrasi, kasihan sudah terdata di BKN, kebanyakan sudah mengabdi belasan tahun sampai puluhan tahun, tetapi harus tersingkir ya Bapak Ibu. Nah ini keluhan ataupun permintaan rekan-rekan juga dan kita semua. Atau BKN harus ada kebijakan dalam arti kata buka link unggahan kembali supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan. Nah ini salah satunya memang dari Sanggah itu nanti. Sanggah itu nanti akan dibuka link untuk mengupload ulang. Tetapi Bapak Ibu ternyata ada juga yang tidak memberikan akses. Kalau seandainya memang kesalahan itu murni dari kita sendiri. Ini juga ya Pak, saya sudah resum, tapi petunjuk mengenai resumnya tidak dicontreng. Apakah bahaya? Ya mungkin yang dimaksud rekan kita di sini ya, petunjuk mengenai resum ini. Nah ini sebenarnya tidak di checklist, tidak apa-apa, asalkan saat Bapak Ibu menceklis di bagian bawah ini harus aktif ya. Kalau ini tidak di checklist tetapi ini aktif, itu tidak menjadi persoalan karena ini adalah hanya petunjuk. Kebetulan saja di sini bisa di checklist ya. Kemudian yang lain Pak Abu, kalau email biodata sama email surat lamaran beda, apakah boleh? Ini kalau menurut saya boleh ya. Artinya memang ini tidak prinsip. Tetapi kenapa sih harus beda ya? Waktu mengisi email di biodata dengan email di pelamaran, kenapa beda? Itu saja yang perlu kita pertanyakan. Kemudian P3K guru, tapi tidak upload SK pengalaman kerja atau SK pengangkatan, apakah TMS? Ya semoga aman ya, karena SK sebenarnya hanya tambahan, asal ada suket 2 tahun ini untuk teknis. Untuk guru hanya aktif ya, hanya aktif. Ya Bapak Ibu sudah kita jelaskan juga di beberapa video bahwa sebenarnya untuk SK pengalaman ini memang sebenarnya tidak wajib. Tetapi kan Bapak Ibu adalah honorer ya. Ini hanya untuk melihat apakah benar Bapak Ibu adalah seorang honorer, maka bukti otentiknya adalah SK. Mudah-mudahan saja aman ya. Kalau salah upload berpengaruh nggak ya? Ini belum tahu nih. Salah uploadnya apa? Apakah terbalik atau salah berkas? Tetapi karena dokumen MS dan TMS itu murni mayoritas dari berkas-berkas upload, ini bisa jadi pengaruh ya kalau seandainya kesalahannya di bagian upload berkas. Kemudian kalau foto terbalik, nah ini ya, ini bagian teknis tadi. Ini sudah kita tanyakan ke BKD, ini tidak menjadi persoalan. Tapi sebaiknya Bapak Ibu lapor ya, langsung ke BKD-nya. Kemudian, kontennya sangat membantu. Saya mau bertanya, surat keterangan aktif bekerja yang dikeluarkan oleh dinas tidak ada tanggalnya, hanya bulan dan tahun. Ditandatangani Kadis di atas materai dan distempel. Sudah resum baru sadar bahwa tanggal suratnya tidak ada. Hanya bulan dan tahun saja. Apakah bisa TMS seperti itu? Ya saya jawab semoga aman ya. Artinya tentu saja pembuatan surat itu masih dalam proses tanggal pendaftaran 1 sampai 20 ya untuk gelombang pertama. Dan semoga saja nanti admin verifikator memaklumi ketika tidak ada tanggal. Tapi kalau daftarnya sudah resum tapi salah upload beberapa dokumen, karena error bagaimana Pak? Mohon untuk diberikan waktu untuk membenahi karena saya honorer yang sudah lama sekali mengabdi. Bahaya juga ya dokumen terkena virus, terbaca di kita tapi tidak terbaca di verifikator. Ini bahaya juga. Nah Bapak Ibu berkenan dengan error dokumen ataupun error di sistem, ini hal teknis ya. Inilah yang kita maksudkan agar ketika nanti ini di TMS, BKD itu punya ya semacam daftar galat yang seharusnya diakomodir, ini yang tidak diakomodir, termasuk upload berkas dokumen yang karena error. Kita tidak tahu ya errornya seperti apa, karena saat padat barangkali bisa saja terjadi ya. Kemudian Assalamualaikum, izin bertanya kalau riwayat pekerjaan tertinggal pengisian gimana ya, soalnya udah diresum. Ya ini lagi-lagi bagi rekan-rekan yang melupakan riwayat pekerjaan ya, yang seharusnya rekan-rekan honorer ini mengisi ya minimal 2 tahun. Ya semoga saja aman ya. Bang saya lupa upload SK di riwayat pekerjaan maksudnya. Tapi suket aktif bekerja sudah diupload, gimana ya Bang? Masuk kategori TMS. Nah mudah-mudahan juga ini memenuhi syarat karena riwayat itu adalah tambahan, meskipun kita sekali lagi harus akui honorer punya pengalaman, harusnya pengalamannya disertakan minimal 2 tahun. Pak, kalau pejabatnya diisi nama pejabatnya gimana? Sudah terlanjur saya resum. Nah, untuk pengisian pejabat pada isian riwayat itu adalah jabatan ya.
jabatannya. Sedangkan pada penandatanganan riwayat pendidikan itu baru nama. Tetapi jika memang rekan-rekan mengisi dengan nama pejabatnya, ya mudah-mudahan itu juga aman ya, mudah-mudahan juga aman karena sebenarnya itu tidaklah merupakan hal yang prinsip ya. Toh juga SK di-upload. Nah itu Bapak Ibu beberapa kesalahan yang sifatnya sepele dari rekan-rekan yang meminta kepada BKPSDM agar tidak terlalu killer ya dalam memeriksa berkas-berkas rekan-rekan honorer yang memang kadang-kadang gampang-gampang susah ya. Takut-takut berani takut untuk melakukan resum, ternyata setelah resum juga masih ada kesalahan. Semoga hal ini dapat dimaklumi oleh BKD dan semoga saja rekan-rekan semua dinyatakan memenuhi syarat. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.